Media Edukasi Scientific Room. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi tanya jawab dengan guru dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan dengan bantuan LKPD, peserta didik dapat memahami pengukuran suhu yang benar dengan tepat. Bagus Nak Lutfi, jadi sebelum demam kondisi tubuh bagaimana? Mana kalian mengetahui kalian sedang demam? Jika saat demam badan kalian panas, sebelum demam badan kalian seperti apa? Silahkan lakukan percobaan yang terdapat pada LKPD, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap suhu air dengan menggunakan intraperaba, yaitu kulit atau tangan, dan juga melakukan pengamatan tentang bagaimana cara membaca skala atau mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Silahkan juga memperhatikan soal yang terkait dengan termometer. Jadi sebentar akan ada yang mewakili untuk mengirimkan video hasil percobaannya, lalu juga kesimpulan terkait dengan percobaan tersebut, lalu juga ada yang membacakan hasil pengamatan terhadap pembacaan gambar termometer, lalu kita mendiskusikan bersama-sama. Silahkan yang sudah selesai videonya bisa dikirimkan ke grup ini, lalu kita diskusikan bersama-sama. Silahkan, apa sudah ada yang mengirim video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Maimgoni dari kelas 74. Saya akan praktek pengukuran suhu. Di sini ada baskom dengan air dingin, air keran, dan air panas. Setelah itu, saya akan memasukkan tangan saya ke setiap baskom ini. Pertama, air dingin. Rasanya sangat dingin. Ya. Setelah itu, saya akan masukkan ke dalam air keran. Rasanya biasa tapi ada sedikit hangat ya. Dan terakhir, saya akan memasukkan ke dalam air panas. Sangat panas ya, lumayan panas. Oke. Silakan ada yang mau menanggapi video teman-temannya.
bisa menjelaskan tentang percobaan yang kalian lakukan. Bisa dalam bentuk narasi, diketik di teks, atau dibacakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil praktik saya. Yang pertama, dan saya akan menjawab tabel yang telah disediakan. Oke, yang pertama ada air es. Apa yang dirasakan tanganmu? Yang dirasakan tangan saya yaitu sangat dingin. Yang kedua ada air keran. Apa yang dirasakan tanganmu? Yang dirasakan tangan saya pada saat saya melakukan percobaan yaitu hangat. Dan yang terakhir air panas. Apa yang dirasakan tanganmu? Yang dirasakan tangan saya sangat panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan masih ada yang mau menanggapi? Akan berlanjut ke pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Siapa yang bisa membacakan, silahkan. Silahkan dibacakan kesimpulannya sebagaimana yang tertera di gambar di atas. Pengukuran suhu menggunakan indera perasa kulit tidak terlalu tepat karena kita belum tahu suhunya berapa. Pengukuran suhu menggunakan termometer sudah tepat karena kita bisa mengetahui suhu suatu benda. Jadi pengukuran suhu yang tepat adalah dengan menggunakan termometer. Pengukuran suhu menggunakan indera perasa kulit tidak bisa karena tidak dapat menentukan angka yang tepat, sedangkan pengukuran suhu menggunakan termometer bisa karena ada angka pengukur. Jadi pengukuran suhu yang tepat adalah dengan menggunakan termometer. Pengukuran suhu menggunakan indera perasa kulit tidak tepat karena kita tidak bisa mengetahui ukuran dari suhu benda tersebut. Sedangkan pengukuran suhu menggunakan termometer sudah tepat karena kita bisa melihat skala dari suhu benda tersebut. Jadi pengukuran suhu yang tepat adalah dengan menggunakan termometer. Pengukuran suhu menggunakan indera perasa kulit belum tentu akurat karena kita hanya merasa tapi tidak bisa mengetahui ukuran suhunya. Jadi termometer sudah akurat karena alat termometer memang digunakan untuk mengukur suhu badan. Pengukuran suhu menggunakan indera perasa kulit tidak tepat dan tidak akurat karena kita hanya merasa tapi tidak mengetahui ukuran suhunya. Pengukuran menggunakan termometer sudah tepat karena alat termometer memang digunakan untuk mengukur suhu badan. Pengukuran suhu yang tepat yaitu dengan menggunakan termometer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan anak-anakku sekalian. Untuk memahami lebih lanjut terkait tentang materi, silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut. Baik, sekali lagi ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita secara keseluruhan hari ini? Silahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya anak-anakku sekalian. Jadi memang benar suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi fenomena suhu bisa kita amati di sekitarnya kita, ya baik dari lingkungan maupun dari makhluk hidup itu sendiri. Sebagaimana contoh ketika seseorang mengalami demam itu terjadi peningkatan suhu. Suhu sendiri bisa diindrai, bisa dirasai dengan menggunakan tangan ya atau kulit sebagai indera peraba. Tetapi penginderaan itu sifatnya kualitatif saja, artinya kita bisa rasa,
cerah perubahannya, kita bisa cerah faktanya, tetapi tidak secara akurat, tidak ada nilainya ya, tidak terukur seperti itu. Nah, kondisi yang lainnya lagi adalah bahwa ketika kita menggunakan tangan, bisa jadi pencerapan yang dilakukan oleh tangan tidak mewakili atau tidak merepresentasikan suhu sebenarnya dari air. Mengapa? Karena tangan kita sebagai indera peraba seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Ya, misalnya ketika tangan mulai beradaptasi dengan rasa atau suhu ya yang sudah dicerap terlebih dahulu. Contoh, ketika sebelumnya dia dimasukkan ke air yang hangat atau panas, lalu dimasukkan ke air yang suhu normal, itu berbeda ketika sebelumnya dia tidak dimasukkan ke air yang hangat. Jadi bisa jadi pada kondisi yang sama, misalnya dua tangan itu mencerap atau mengindrai suhu dengan air yang sama, itu bisa berbeda. Efek yang dirasakan itu tergantung dengan bagaimana kondisi sebelum tangan itu masuk ke dalam air dengan suhu yang sama tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sama-sama kita melakukan refleksi terkait kegiatan hari ini. Bagaimana pendapat anak-anakku sekalian terkait dengan kegiatan hari ini? Apakah kemudian mengalami kesulitan? Apakah kemudian merasa ada yang kurang? Atau apakah merasa cukup senang, merasa tertantang, atau merasa ingin tahu dan sebagainya? Dari MEM sendiri, MEM bersyukur bahwa pada kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikuti dengan aktif dan antusias. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang telah berpartisipasi secara aktif, mengirimkan video, menanggapi pertanyaan, dan juga berdiskusi ya, seperti itu. Dan untuk anak-anak yang lain yang mungkin belum atau masih kurang aktif, semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri, silakan anak-anakku sekalian menjawab kuis yang MEM kirimkan melalui link Google Form berikut ini ya. Silahkan dikerjakan kuisnya dan mengumpulkan LKPD pada Classroom, dan kita akan bertemu kembali pekan depan pada materi suhu dan pemuaian. Semoga kita semua akan bertemu dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih atas partisipasi aktifnya selama proses belajar. Mohon maaf apabila MEM ada kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.